من نبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang permasalahan al-ijma'. Wa amma al-ijma' fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asri ala hukmil hadithah. Ijma', yang dimaksud ijma' para ulama adalah kesepakatan para ulama pada masanya pada suatu hukum yang terjadi. Fala yu'tabar wifaqul awami lahum, maka tidak terhitung kesepakatan orang-orang awam tentang permasalahan atau penentuan hukum tersebut. Nah, yang dimaksud para ulama itu siapa? Wa na'ni bil ulama al-fuqaha. Yang dimaksud daripada para ulama adalah para ahli fikih, para fuqaha. Fala yu'tabar muwafaqatul usuliyyin lahum, maka tidak terhitung juga kesepakatan orang-orang ahli usul tentang kesepakatan mereka tentang suatu hukum, maka kesepakatan tersebut tidak terhitung ya dalam suatu penentuan hukum. Ya, al-murad al-ulama adalah al-fuqaha. Wa na'ni bil hadithah, yang dimaksud dengan al-hadithah adalah al-hadithatu syar'iyyah, hukum-hukum yang baru daripada syariat yang mungkin di dalam syariat yang terdahulu belum ada. Kemudian muncul hukum-hukum yang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liannaha mahallu nadharil fuqaha, karena al-hukum syar'iyyah tersebut adalah memang tempat penglihatan atau untuk perenungan, mencarikan dalil oleh para fuqaha. Bi khilafil lughawiyah, berbeda dengan lughah. Mathalan, fa innama yajma'u fiha ulama'ul lughah. Yang berbicara tentang permasalahan bahasa adalah ahli bahasa. Yang berbicara tentang masalah hukum fikih adalah al-fuqaha. Jadi ada fan masing-masing. Yang berbicara tentang masalah nahwu ya ahli nahwu. Begitu. Sehingga mereka memiliki fan masing-masing dan punya kapasitas di dalam fan tersebut. Kalau semuanya berbicara tanpa memandang siapa orang tersebut, ya maka jadi rancu semuanya. Tapi al-murad di dalam kesepakatan tersebut adalah al-fuqaha, sehingga fala yu'tabar wifaqul awam, orang-orang awam bersepakat masalah. La, enggak bisa. Orang-orang awam enggak punya kapasitas untuk menentukan suatu hukum, tidak memiliki kapasitas untuk istinbat kepada suatu hukum. Wa ijma'u hadhihi al-ummah hujjah, dan ijma' kesepakatan daripada umat ini adalah menjadi dalil duna ghairiha, selain daripada atau tidak menjadi dalil dari umat selain umat ini. Kalau umat ini itu ijma'nya umat ini itu menjadi dalil, menjadi hujjah. Tapi kalau umat-umat Nabi terdahulu, para ulamanya sepakat tidak bisa menjadi hujjah. Yang menjadi hujjah adalah hukum yang ditentukan oleh Allah, kemudian para nabi-nabi mereka, itu yang menjadi hukum, menjadi hujjah. Namun di dalam umat ini ya ada keistimewaan yang mana Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin, tidak akan berkumpul daripada umatku ini ala dhalalatin, atas kesesatan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Jadi tidak bisa umat ini berkumpul kemudian tersesat, enggak bisa. Ya, pastinya kumpulan tersebut menjadi menentukan suatu kebenaran daripada pendapat yang terjadi tersebut. Wa syar'u warada bi'ismati hadhil ummah. Adapun syariat itu dijaga dengan adanya umat ini. Lihadzal hadis wa nahwihi, dengan hadirnya hadis ini atau yang lainnya. Makanya la tajtami ummati ala dhalalatin, pada masa-masa tertentu atau setiap masanya akan berkumpul para ulama ya, yang tidak mungkin
mereka berkumpul atas kesesatan. Wal ijma' hujjatun 'ala al-asri tsani. Adapun ijma' para ulama itu menjadi hujjah atas masa yang kedua. Kalau memang hujjah tersebut atau ijma' tersebut dikesepakati oleh para sahabat, maka hujjah tersebut menjadi hujjah kepada para tabi'in. Kalau di dalam tabi'in ada kesepakatan, maka menjadi hujjah untuk para tabi'in dan seterusnya. Wa man ba'dahu wa fi ayyi 'asrin kan, dan di dalam masa kapanpun, min ghairi sahabah wa man ba'dahum, selain daripada sahabat dan selain mereka atau setelahnya, ya. Jadi wa fi ayyi 'asrin kan, wal ijma' hujjatun 'alal 'asri tsani, ya. Wa man ba'dahu wa fi ayyi 'asrin kan min ghairi sahabah wa man ba'dahum. Maksudnya di situ hujjah yang disepakati atau ijma' para ulama yang disepakati pada masa, maka itu menjadi hujjah pada masa yang selanjutnya. Wala yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradul 'asri, dan tidak disyaratkan di dalam menjadikan hujjah ijma' para ulama tersebut inqiradul 'asr, habisnya masa, bi an yamuta ahluhu, seperti penduduk atau penghuni para ulama yang ada di masa yang lalu meninggal semuanya. Ala sahih seperti itu. Li sukuti ahli adillatil hujjiyah anhu, karena diamnya orang-orang yang ahli dalil atau mencari hujjah atas hal tersebut. Wa qila yushtarat, ada yang mengatakan disyaratkan harus habis semuanya baru ada kesepakatan yang baru. Li jawazi an yatra'a ala ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'u anhu, karena dimungkinkan ada sesuatu yang baru atas sebagian dari para ulama, ma yukhalifu ijtihadahu, perkara-perkara yang memang berbeda ijtihad dengan yang pertama. Fayarji' anhu, kemudian dia mengambil ulang pendapat tersebut. Wa ujiba, dan dijawab bi annahu la yajuzu lahu ruju' anhu. Ada yang dijawab, ada mengatakan bahwasanya enggak boleh untuk merujuk daripada apa yang telah diucapkan li ijma'ihim alaih, karena dia sudah sepakat. Kalau dia sudah sepakat, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil ulang ucapan tersebut. Fa in qulna in inqiradul 'asri syartun yu'tabar fi inqadil ijma' qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahli al-ijtihad wa lahum 'ala hadzal qaul ad yarji'u 'ala dzalikal hukum. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya fa in qulna, kalau kita katakan inang qira'ah 'asr syartun, bahwasanya habisnya masa tersebut itu menjadi syarat untuk ada kesepakatan yang baru. Kalau masih ada daripada mereka, ada masa-masa yang masih tertinggal daripada orang yang hidup di masa kesepakatan tersebut, ya, itu masih ada, berarti nggak bisa untuk menjadi kesepakatan yang baru. Kalau seandainya kita katakan inang qira'ah 'asr syartun, kalau seandainya matinya semua para ulama di masa tersebut itu menjadi syarat yu'tabar, yang memang ditentukan atau terhitung, syarat yang terhitung untuk mendapatkan ijtihad yang baru atau kesepakatan yang baru, fi inqadil ijma', untuk menjadikan suatu ijma' yang baru. Qaulu man wulida fi hayatihim, ucapan orang yang dilahirkan di dalam hak kehidupan mereka di asr yang pertama. Wa tafaqqaha, kemudian orang tersebut menjadi faqih. Wa shara min ahlil ijtihad, dan dia menjadi orang yang ijtihad, ya. Walahum 'ala hadzal qaul, kalau memang seperti itu, ya, kalau memang menjadi syarat an yarji'u an dzalikal hukum, orang seperti ini untuk bisa mengembalikan atau mengambil ucapannya daripada hukum yang telah ditentukan tersebut. Allazi adda ijtihadum ilaih, yang dia menyampaikan ijtihad hal tersebut. Nah, wal ijma' yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim. Ijma' para ulama itu boleh-boleh saja dengan ucapan atau dengan pekerjaan. Contoh, ka'an yaqulu bi jawazi syai'in aw yaf'aluhu fayadullu fi'luhum lahu 'ala jawazihi 'ismatihim kama taqaddam.
Contoh kalau seandainya mereka mengatakan perkara ini diperbolehkan, ijma para ulama ini diperbolehkan, atau mereka melakukan suatu pekerjaan, para ulama melaksanakan amalan tersebut, maka ucapan atau amalan yang dilakukan oleh para ulama itu yadullu fi'luhum lahu ala jawazihi, berarti menunjukkan bahwasanya ucapan itu memang benar dan pekerjaan itu memang dibenarkan. La yusmatihim kama taqaddam, karena terjaganya para ulama tersebut. Tidak mungkin la tajtami'u ummati ala dhalalatin, enggak mungkin para ulama kumpul kemudian tersesat, itu tidak mungkin. Wa yaqulul ba'du wa yaf'alul ba'd biqaili wa biqaili, dan dengan ucapan sebagian dan juga dengan pekerjaan sebagian para ulama. Wa biqaulil ba'dhi wa bi fi'lil ba'dhi, ya, dengan wal ijma' yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim wa biqaulil ba'dhi wa bi fi'lil ba'dhi wa intishari dzalikal qaul aw al fi'l wa suqutil baqin alaih. Sama seperti ikrar. Ada sahabat melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW tidak mengingkari pekerjaan tersebut. Sama seperti ini, kalau saya ada satu ulama melakukan suatu suatu amalan, baik itu ucapan atau pekerjaan, kemudian tersebar daripada apa yang dilakukan tersebut, dan para ulama diam semuanya, tidak mengklarifikasi itu betul ataukah tidak, ya, tidak memberikan statement yang baru, ini salah atau betul. Ketika tidak ada komen daripada ulama yang lain, seakan-akan itu adalah ikrar dari para ulama bahwasanya itu adalah benar. Sama seperti yang bisa katakan ikrar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama dzalika bil ijma' as-sukuti. Ada namanya ijma' sukuti. Atau ijma' sukuti, semua orang diam. Ketika ada satu ulama berbicara, ya, kemudian semuanya diam semuanya, nggak ada yang mengklarifikasi, nggak ada yang komen sama sekali, nggak ada yang interupsi dengan ucapan tersebut, ya, berarti bisa dikatakan semuanya sepakat. Mungkin ada namanya ijma'. Tapi kalau seandainya ada satu ulama tidak sengaja tidak setuju dengan perkara tersebut, berarti itu salah. Jadi tidak menjadi suatu kesepakatan. Begitu. Wa qaulul wahid minas sahabah laisa hujjah. Ucapan salah satu daripada sahabat itu tidak bisa menjadi hujjah. Ya, tidak bisa menjadi hujjah ala ghairihi, alal qaulil jadid, menurut pendapat yang baru. Wa fil qadim hujjah. Adapun menurut pandangan yang mazhab yang qadim itu menjadi suatu hujjah. Ucapan salah satu daripada sahabat itu menjadi hujjah atas orang lain. Dalam mazhab qadim, mazhab al-jadid, ya, itu tidak bisa menjadi hujjah atas orang lain tersebut. Di hadis di ashabi kan nujum, ini untuk menguatkan madhab al-qadim, untuk menguatkan madhab al-qadim bahwasanya ucapan daripada sahabat itu hujjah untuk yang lainnya. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti nujum, seperti bintang yang bercahaya, dengan siapapun kalian mengambil petunjuk atau menjadikan pengikut, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk daripada apa yang kau ikuti tersebut. Ashabi kan nujum baihi muqtadaitum ihtadaitum. Makanya ini menurut madzhabul qadim bahwasanya qaulul wahid minas sahabah hujjah. Ucapan salah satu daripada sahabat itu menjadi hujjah, karena memang Rasulullah SAW menyebutkan ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kau mengikuti salah satu sahabat tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mungkin untuk berkhianat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada namanya al-ijma. Ada namanya al-ikhbar. Wa amma al-ikhbar, nah, ikhbar fal khabar ma yadkhuluhu sidq wal kadzib. Makanya di dalam kitab usul mustalahul hadis, di dalam kitab mustalahul hadis, banyak daripada kitab-kitab mustalahul hadis, baik itu Baiquniyah, apalagi Manhalul Latif ya. Manhalul Latif, kemudian Nukhbatul Fikar. Nah, di situ ada perbedaan antara al-hadis, al-athar, al-khabar. Ya,
Al-hadis, al-athar, al-khabar. Al-hadis kebanyakan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kebanyakannya istilah untuk hadis kembali kepada Rasulullah. Meskipun banyak atau pembagian hadis, ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Meskipun seperti itu, namun istilah kebanyakan para ulama yang dimaksud hadis, dalam hadis disebutkan. Ketika dalam hadis disebutkan, berarti otak kita langsung menuju bahwa ini adalah hadisnya Rasulullah. Ya, tidak terfikir kalau di dalam hadis disebutkan, oh ini ucapan para sahabat, oh ini ucapan para tabiin, itu jauh untuk terfikirnya. Saat ketika ada pengucapan di dalam hadis, langsung pikiran kita melayang kepada, oh ini hadisnya Rasulullah. Kalau dalam athar bisa hadis ucapannya Rasulullah, bisa jadi ucapannya para sahabat atau tabi'in. Ada al-khabar. Ya, sehingga al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, karena Ibn Hajar ada dua. Ada Ibn Hajar al-Haytami, yaitu fi masalatul fiqih, ya, murid daripada Syekh Zakaria al-Ansari. Kalau al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu guru daripada Syekh Zakaria al-Ansari. Jadi punya guru namanya Syekh Ibn Hajar, punya murid juga Ibn Hajar. Tapi beda, Ibn Hajar al-Asqalani al-Muhaddis yang mensyarahkan daripada Sahih Bukhari menjadi Fathul Bari. Ada Ibn Hajar al-Haytami, ya, yang mensyarahkan Minhajut Talibin lil Imam Nawawi, kitabnya apa? Punya kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu benar-benar karang daripada Imam Syekh bin Hajar al-Haytami. Nah, Syekh bin Hajar al-Asqalani al-Muhaddis, beliau ketika berbicara di dalam kitab Nukhbatul Fikar wa Nuzhatun Nazar wa Nukhbatul Fikar. Nah, itu adalah kitab itu bagus. Beliau berbicara tentang masalah al-khabar. Kenapa kok berbicara tentang khabar? Karena yang dibahas di dalam permasalahan ilmu mustalahul hadis adalah khabarnya, bukan hadisnya. Apakah benar khabar tersebut? Dia menyampaikan, ada orang menyampaikan, saya mendengar dari fulan, saya mendengar dari fulan. Ada namanya al-ikhbar, memberikan khabar bahwasanya saya mendengar daripada fulan, mendengar daripada fulan. Begitu. Sehingga kembali kepada al-khabar. Nah, al-khabar di sini khabar ma yadkhuluhu sidq wal kadzib. Memberikan khabar kepada orang lain, ya, khabar itu bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa bohong. Lihtimalihi lahuma, dimungkinkan salah satunya. Ya. Khabar itu bisa benar, bisa bohong, kecuali kalau khabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah, itu udah pasti benar. Karena shadaqallahul azim, Allah Subhanahu wa taala pasti ketika membicarakan, mengkhabarkan kepada kita pasti benarnya. Dan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan Rasulullah tidak mungkin untuk berbohong. Nah, khabar yang datang kepada kita bisa saja daripada ulama ataukah orang awam ataukah siapapun, itu khabar itu mungkin benar, mungkin salah, mungkin dia jujur, mungkin dia bohong, atau dia tidak mengetahui dari mana asal pembicaraan tersebut, apakah asal ngomong begitu saja, ya, sehingga namanya al-khabar ma yadkhuluhu sidq wal kadzib, begitu. Sehingga ada namanya kalam khabar, ya, termasuk ada dalam pertemuan yang awal itu ada kalam khabar, ada kalam qasam dan sebagainya. Nah, apa itu ihtimalihi lahuma min haitsu lahu khabar? Dimungkinkan apa yang sampai kepada kita daripada ucapan orang lain itu bisa benar, bisa salah. Kaqaulika, seperti engkau mengucapkan qama Zaidun, Zaid berdiri, ya, dalam ilmu nahwu masalah, qama Zaidun, ya, qama Zaidun, babul kalam. Kalam, ya, kalam itu bisa benar, bisa salah, ya, bisa bikin-bikinan, memang bisa beneran, ya, begitu. Tapi ada konsekuensi daripada ucapan tersebut. Ente memberikan khabar kejujuran, ente dicap sebagai orang yang jujur. Kalau memang atas kebohongan, menjadi orang yang kadzab, orang pembohong.
begitu. Qama Zaidun, qama berdiri sapa Zaidun Zaid. Ya, qama sudah berdiri sapa Zaidun Zaid. Zaid berdiri. Yuhtamal ayyakuna sidqan wa ayyakuna kadziban. Dimungkinkan ucapan itu benar, dimungkinkan salah. Zaid berdiri, ya. Khobar ini namanya khobar. Oh, di sana ada tabrakan, ada bencana. Dimungkinkan benar, bisa dimungkinkan salah. Begitu. Khobar yang sampai kepada kita itu melewati berapa orang? Yang melihat secara langsung atau mendengar secara langsung, kemudian sampai kepada kita berapa orang? Sehingga di dalam kitab Ushulul Fiqih itu yang terpenting adalah jalan-jalan tersebut. Al-khobar dari orang nih yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah, khobarnya benar apa enggak? Kita tidak berbicara tentang hadisnya Rasulullah benar atau enggak, tapi ucapan ente ketika ente sami'tu an fulan atau amba'ani fulan, akhbarani fulan, benar enggak? Jadi yang dibahas itu adalah khobarnya dia sampai kepada Rasulullah. Begitu. Jadi al-khabar itu dimungkinkan benar, dimungkinkan salah. Wa qad yaqta'u bi sidqihi aw kidhibihi la amrin khariji la li dzatihi. Kadang dipastikan kebenarannya, dipastikan kebohongannya li amrin khariji. Ya, siapa pembicaranya? Siapa yang mengucapkannya? Pasti benar. Siapa? Kalau berbicara Allah, yang berbicara adalah Rasulullah, pasti benar. Aw kidhibihi, atau orang yang pasti bohong, ya, siapa yang berbicara tentang pasti bohong, ya, beberapa orang yang memang al-munafiq dan sebagainya ketika berbicara kadzib, bohong. La li dzatihi, bukan karena khabar itu sendiri yang bohong, tapi pembicaranya itu siapa. Fal awwal ka khabarillah, seperti apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti benarnya. Watsani ka qaulika ad-diddani yajtami'ani. Ya, ucapan ad-diddani yajtami'ani. Ad-diddan itu sesuatu, dua perkara yang berlainan, yajtami'ani, berkumpul. Enggak mungkin orang yang berlainan berkumpul. Ini ucapan yang bohong. Masalan timur dan barat bersatu. Timur dan barat nggak bisa. Timur ya timur, barat ya barat. Siang dan malam bersatu nggak bisa. Al-diddan yajtami'ani. Ya, al-diddan orang yang berlainan berkumpul nggak bisa, berantem jadinya. Begitu. Wal khabar yang qasim ila ahad wa mutawatir. Ya, makanya di sini ini kembali kepada ilmu mustalahul hadis sebenarnya. Al-ikhbar itu ilmu mustalahul hadis. Ya, ilmu mustalahul hadis, namun yang dibahas adalah al-ikhbarnya. Kenapa yang dibahas adalah khabarnya? Karena kita tidak berbicara tentang masalah hadisnya Rasulullah langsung, tapi kita berbicara tentang siapa-siapa yang menjadi wasilah untuk sampai kepada hadisnya Rasulullah. Ya, sehingga khabar mereka benar atau tidak. Yang mengucapkan itu siapa? Sehingga nanti ada al-jarh wa ta'dil dan sebagainya. Wal khabar yang qasim ila ahad wa mutawatir. Ahad wa mutawatir. Ada hadis ahad. Ahad itu ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur, ya. Azizun wa ithnani wa thalatha, masyhurun fawqa ma thalatha. Jadi ada gharib. Gharib? Wa qul ghariban marwa rawin faqat. Kalau yang diriwayatkan hanya satu orang saja namanya gharib. Kalau yang diriwayatkan dua orang namanya aziz. Yang tiga orang masyhur. Selebih daripada itu ada mutawatir nantinya. Ya. Jadi hadis itu ada ahad, ada mutawatir. Ada yang diriwayatkan yang mendengar itu perorangan, beberapa orang saja. Ada yang mendengar ribuan orang, ratusan orang masalah. Fal mutawatir ma yujibul ilm. Al-mutawatir itu adalah perkara yang mengharuskan, ya, atau yang mewajibkan suatu pengetahuan. Pasti benar, pasti kebenarannya, gitu. Ma yujibul ilm, pasti kebenarannya. Hada al-mutawatir. Gak mungkin, ya, gak mungkin orang berkumpul 100 orang dalam suatu majelis, kemudian mendengarkan suatu hadis,
kemudian dibohong, semuanya berbohong, bareng-bareng berbohong ya. Gak mungkin. Masa daripada mereka nggak ada satupun yang memang benar, semuanya masa bohong semuanya, nggak bisa. Ya, sehingga al-mutawatir itu an yarwiyahu jama'atun, yang meriwayatkan hadis tersebut adalah seorang jamaah. Jamaah itu kelompok, banyak. La yaqau tawatu 'alal kadzib, tidak mungkin untuk kesepakatan mereka berbohong. An mithlihim, dari jamaah tersebut. Satu sama lain, ada 1.000 orang datang dalam satu majelis mendengarkan hadis, kemudian mereka bersama-sama untuk berbohong, untuk memutarbalikkan fakta hadis tersebut. Enggak mungkin. Ya begitu. Jadi yang dimaksud hadis mutawatir ma ayyarwiyahu jama'atun la yaqul tawatu 'alal kadzib an mithlihim wa hakadha ila ayyantahiya ila al-mukhbar anhu, sampai kepada aslul qail. Siapa itu? Yaitu Rasulullah SAW. Al-mukhbar anhu, yang diambil khabarnya. Kalau memang hadis marfu' ya berarti sampai kepada Rasulullah. Kalau memang hadisnya mauquf, kembali kepada para sahabat. Kalau memang hadisnya maqtu', kembali kepada para tabi'in dan sebagainya. Fayakunu fil asli, maka adanya daripada pengambilan hadis tersebut di dalam hukum asli, dalam hadisnya aslinya adalah an musyahadatin, dari menyaksikan secara langsung, au sima'in, atau mendengar secara langsung. Sami'tu, begitu. La an ijtihadin, tidak dari ijtihad, ya. Tidak dari ijtihad. Kalau namanya mutawatir, itu sumbernya adalah musyahadah au sima', dari mendengar, melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, atau mendengar secara langsung. Ya. Ra'aitu wa sami'tu, ini sumber dari mutawatir. La an ijtihad, tidak dari ijtihad, tidak dari ijtihad masing-masing, nggak bisa. Karena ketika berijtihad akan berbeda pandangan mereka. Tapi kalau dengan melihat atau sami'tu, maka pastinya mereka akan mengetahui yang sesungguhnya. Kal ikhbar an musyahadati Makkah, contoh seperti mengkhabarkan tentang melihat Mekah misalnya. Au sama'i khabarillahi ta'ala, atau mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil ikhbar an mujtahid, kecuali berbeda dengan mendapatkan kabar dari mujtahid fi, an mujtahadin fi, dari perkara yang diijtihadkan. Ka ikhbaril falasifah bi kidamil alam, seperti ikhbar yang sampai kepada kita, pengkhabaran atau penyampaian kabar oleh ahli falasifah. Mereka mengatakan bi kidamil alam. Alam itu adalah sesuatu yang dahulu, dalam arti tidak perlu yang menciptakan. Ini orang-orang filosof seperti itu. Nah, orang-orang filosof itu ketika mengatakan alam itu terdahulu, ya, tercipta begitu saja, tidak ada yang menciptakan, udah ada. Itu orang-orang filosof. Itu pemikiran itu diambil dari ijtihad. Nah, meskipun mereka orang-orang filosof banyak ya setuju dengan pendapat tersebut, itu bukan dikatakan mutawatir. Karena tendensinya dari ijtihad, bukan dari al-musyahadah wasima', begitu. Jadi tidak bisa dikatakan mutawatir. Tidak bisa dikatakan mutawatir. Wal ahad, adapun hadis al-ahad itu huwa muqabilul mutawatir, kebalikan daripada al-mutawatir. Wa huwa alladhi yujibul amal. Al-ahad yaitu yang mewajibkan untuk amal. Wa la yujibul ilm, dan tidak mewajibkan atau menjadikan suatu pengetahuan. Ya. Lihtimalil khata' fih, karena dimungkinkan adanya kesalahan di dalam hadis ahad tersebut. Wa yanqasimu ila qismain, hadisul ahad dibagi menjadi dua, ila mursal wa musnad. Ada mursal, ada musnad. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Ya. Kalau musnad apa musnad?
fal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatta al-mustafa walam yabin. Ada namanya hadis mursal, ada namanya hadis musnad. Ya, hadis mursal wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Mursal itu yang sahabat tidak disebutkan oleh para tabi'in. Ya. Mursal itu tabi'in tidak menyebutkan para sahabat. Sahabatnya nggak disebutin. Nanti ada hukumnya. Akan dijelaskan nanti. Adapun musnad, apa itu al-musnad? Fal musnad mattasil isnaduhu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Adalah musnad. Musnad itu adalah bersambung sanadnya, tidak ada yang terputus sedikit pun. Ya, begitu. Kalau mursal ada yang terputus yaitu sahabat. Kalau munqati yaitu yang terputus baik sahabat atau yang lainnya. Ada namanya mu'dhal. Ya, mu'dhalun. Ada satu lagi yang dua berturut-turut. Mu'dhal. Yang dua kali itu berturut-turut. Kalau yang ada munqati fi mawdhi'ain, ada fi thalathi mawadhi'. Tapi kalau yang terputus langsung dua namanya mu'dhal. Ya. Nah, jadi ada al-muhaddisul munqati yang terputus itu ada namanya musnad, ada namanya mursal, itu sahabi yang terputus. Ada yang pertamanya terputus. Apa itu? Ada namanya yang terputus dari awal, mu'dhal. Ada yang putus di pertengahan, satu munqati'. Kalau yang terputus langsung dua, ada namanya sendiri. Makanya apalin. Bi an sarraha bi ruwatihi kulluhum. Bi an sarraha bi ruwatihi kulluhum. Bi ruwatihi kullihim. Dengan menjelaskan periwayatan semuanya. Haddatsani Syekh fulan. Haddatsani Syekh fulan, terus semuanya sampai kepada Rasulullah. Begitu. Makanya itu namanya musnad. Mattasala isnaduhu. Mattasala isnaduhu. Kita tidak berbicara masalah apakah dia dhaif atau qawi, tapi kita berbicara masalah sanadnya nyambung apa enggak. Begitu. Itu namanya musnad. Adapun al-mursal malam yattasil isnaduhu, yang tidak nyambung sanadnya, bi an asqata ba'd ruwatihi, digugurkan salah satu atau sebagian daripada periwayat hadis. Di sini hanya al-mursal seakan-akan umum. Yang penting terputus daripada salah satu perawi tersebut. Meskipun secara spesifik di dalam masalah musul hadis, al-mursal adalah yang putus adalah para sahabat. Ya, wa mursalun min sahabiyyu saqat min marasili ghairi sahabah. Fa in kana min marasili ghairi sahabah, kalau seandainya yang memursalkan, yang memutuskan daripada sanad tersebut adalah selain daripada sahabat, falaysa bihujjah, maka tidak bisa menjadi hujjah. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada tabi'in langsung mengatakan haddatsani qala Rasulullah. Ada tabi'in bilang qala Rasulullah, berarti melewati para sahabat. Ini yang seperti ini falaisa bihujjah, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Lihtimali ayakuna saqid, itu majruhan, barangkali yang diputus daripada sanad tersebut adalah seseorang yang dicurigai ketidaksahihan daripada hadis tersebut atau tidak thiqah di dalam meriwayatkan hadis. Illa marasila Sa'id bin al-Musayyib, kecuali mursalnya hadis-hadisnya Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib itu adalah menantu daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sa'id bin al-Musayyib itu menantu Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga kalau Sa'id bin al-Musayyib mengatakan qala Rasulullah, pasti beliau mengambil dari mertuanya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Ya, beliau malu aja bilang an Abi Hurairah karena mertuanya sendiri. Langsung aja qala Rasulullah. Kalau dia bilang qala Rasulullah, betul. Karena pasti dia mengambil dari mertuanya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Begitu. Sa'id bin al-Musayyib. Ya.
Jadi pernah suatu hari Sa'id bin Musayyib ini ketika pada waktu itu masih istrinya meninggal, kayaknya istrinya meninggal, kemudian Sayyidina Abu Hurairah datang ke Sa'id bin Musayyib. Ya Sa'id bin Musayyib, ente mau nikah apa enggak? Mau. Ya udah kalau mau nikah sama putri aneh. Dinikahin sama putrinya. Ya begitu. Putrinya Sayyidina Abu Hurairah enggak tahu menaung. Kemudian di malam hari dibawa itu putrinya, ya masukin ke rumahnya Sayyid bin Musayyib. Udah jadi suami. Begitu. Jadi Sayyid bin Musayyib itu mantu daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kalau ada hadis Sayyid bin Musayyib, ya kemudian Sa'id bin Musayyib, ya bukan Musayyab. Man qala Musayyab sayyabahullah katanya. Tapi Sa'id bin Musayyib begitu. Min tabi'in radhiyallahu anhum. Beliau daripada tabi'in karena mengambil daripada mertuanya sendiri yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Asqata sahabi wa azaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hujjah. Ya, begitu. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di situ. Asqata sahabi, beliau memutuskan daripada sahabat. Langsung qala Rasulullah wa azaha lin Nabi. Maksudnya azaha Nabi, dia langsung menyambungkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah fa hujjah. Marasil daripada Sa'id bin Musayyib menjadi hujjah. Fa innaha futtishat. Karena ketika diteliti, futtisha anha, ketika diteliti hadis-hadis yang bersumber dari Sa'id bin Musayyib, fawujidat masanidu, maka diketahui musnad ay rawaha lahu as-sahabi alladhi asqatahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diriwayatkan tersebut itu ada daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang beliau gugurkan daripada Rasulullah SAW. Wa huwa fil ghalib sihruhu, ya, abu zaujatihi, ya, biasanya itu adalah mertuanya sendiri, ya, aba daripada istrinya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu. Amma marasilus sahabah. Jadi gini, marasil berarti ada hadis yang terputus. Hadis yang terputus ini yang diputuskan adalah sahabat, ya. Nah, kalau yang diputuskan itu para sahabat, maka tidak bisa menjadi hujjah. Dibagi menjadi dua. Kalau memang marasil tersebut selain daripada Sa'id bin Musayyib, itu tidak bisa menjadi hujjah. Tapi kalau marasil tersebut dari Sa'id bin Musayyib, maka bisa menjadi hujjah. Karena memang ketika diteliti ternyata sanadnya tersebut nyambung kepada mertuanya Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah pasti daripada Rasulullah. Kemudian kalau seandainya sahabat bagaimana? Sahabat, tidak semua sahabat mendengar daripada Rasulullah, enggak semua. Karena ada sahabat yang lagi di pasarnya. Ada sahabat yang lagi sibuk di kebunnya. Rasulullah duduk dengan para sahabat. Memberikan hadis. Adapun sahabat-sahabat yang di pasar, sahabat-sahabat yang di kebun tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Namun para sahabat itu mereka harisan memiliki kesungguhan untuk mendapatkan hadisnya Rasulullah. Sehingga ketika bertemu salah satu sahabat yang tadi kumpul dengan Rasulullah, dia mengatakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, perdengarkan kepada kami. Orang-orang sahabat-sahabat yang memang duduknya di pasar, nanti kalau sana ada sahabat yang duduk dengan Rasulullah, diminta hadisnya. Apa tadi Rasul bilang apa? Orang-orang yang sahabat yang di kebun, begitu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang hadir di majelisnya Rasulullah, meminta apa hadisnya Rasulullah tadi. Rasul bilang apa? Ya, ada hukum apa? Bertanya. Nah, pastinya ada sahabat yang mendengar dari sahabat, bukan sahabat langsung mendengar dari Rasulullah langsung. Banyak seperti itu. Memang ada sahabat mendengar langsung dari Rasulullah, banyak. Begitu juga sahabat mendengar dari sahabat yang lain, itu pun lebih banyak. Jadi tidak semua yang diucapkan sahabat pasti langsung dengar dari Rasulullah, enggak juga. Kadang dia mendengar dari sahabatnya. Paham enggak? Mendengar dari sahabatnya. Nah, kemudian wa amma marasilus sahabah, sahabat saling memutuskan. Ya, masalah sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Masalah ada Sayyidina
Abu Hurairah mendengar dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Hurairah mendengar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar dari Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah. Padahal memutuskan salah satu sahabat. Sayyidina Abu Hurairah enggak mendengar langsung dari Rasul masalah hadis ini. Beliau dapatkan dari Sayyidina Abu Bakar atau mendapatkan Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah. Bagaimana hukumnya ketika sahabat memutuskan sahabat yang lain yang langsung menunjukkan kepada Rasulullah, tidak melewati sahabat haddatsani Abu Bakar qala Rasulullah hakadha. Bagaimana kalau sahabat memutuskan sahabat yang lain, namanya marasilus sahabah, bi an yarwi sahabiyun an sahabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma iskutu tsani fa hujjatun, maka menjadi hujjah. Kenapa demikian? Lianna sahabata kullahum udulun. Karena para sahabat semuanya adalah orang yang adil. Gak mungkin sahabat itu berani untuk berbohong atas nama Rasulullah. Itu gak berani. Kulluhum udul. Setiap sahabat semuanya adil. Sehingga meskipun sahabat mengambil dari sahabat, banyak itu sahabat, mata rantainya banyak banget sampai kepada Rasulullah, tetap dibenarkan menjadi hujjah apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Meskipun tidak mendengar secara langsung. Sahabat tidak mendengar secara langsung daripada Rasulullah, namun mendengar daripada sahabat yang lain. Kemudian dia mengatakan qala Rasulullah, tetap dibenarkan dan menjadi hujjah. Karena kita mengatakan, dan para ulama mengatakan, lianna sahabata kullahum udul. Karena para sahabat semuanya adalah udul, orang-orang yang adil. Tidak mungkin untuk berbuat kebohongan atas nama Rasulullah. Begitu. Wal an'anah, ma'an'anun, apa ma'an'anun? Ka'an sa'idin an karam, ma'an'anun ka'an sa'idin an karam. An'anah, apa itu an'anah? Ada hadis al-an'anah, ba'an yuqal haddatsana fulan an fulan ila akhirih. Haddatsana fulan an fulan. Ketika ada kata-kata an di dalam hadis, maka itu disebut an'anah atau disebut al-mu'an'an, yang hadis yang diriwayatkan dengan jalur an. Apakah ada kebohongan? Dimungkinkan ada kebohongan, karena an itu tidak mengatakan sami'tu. Kalau dia mengatakan sami'tu an fulan, ternyata dia tidak mendengar, pasti bohong. Tapi kalau dia mengatakan an fulan, betul dia ini hadis diriwayatkan oleh fulan, tapi dimungkinkan ada orang yang terputus daripada orang yang menyebutkan perawi kepada orang yang setelahnya. Karena an fulan, karena dia tidak menyebutkan gurunya, masalah gurunya temannya sendiri, daripada mengambil an akhi fulan, langsung dari guru. Padahal ketika pada pelajaran tersebut dia tidak datang, tidak hadir. Padahal di situ salah satu muridnya dari guru yang sama, namun ketika guru ini meriwayatkan hadis ini, dia tidak datang. Kemudian dia ngambil dari temannya. Apa tadi yang disampaikan oleh guru? Oh begini. Langsung dia an fulan, langsung dari gurunya. Padahal dia bukan ngambil dari gurunya, tapi ngambil temannya. Makanya di sini ketika ada al-mu'an'an, ada hadis yang diambil dengan kata an, ini masuk kepada derajat dhaif. Karena ada kemungkinan ini salah, atau ada kebohongan, atau yang dikurangi. Makanya kalau yang di dalam hadis Sahih al-Bukhari, kebanyakan mereka mengatakan haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala sami'tu Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Dalam hadis Sahih Bukhari kebanyakan haddatsani an fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, kemudian sami'tu Rasulullah. Benar-benar sahih. Ketika ada an, maka di sini dinamakan hadis al-mu'an'an. Tadkhulu 'alal isnad ala hukmi. Hadis mu'an'an bisa jadi masuk kepada hadis isnad. An fulan an Rasulillah, bisa saja. Fayakunul hadits al-marwi biha fi hukmil musnad. Maka hadis yang diriwayatkan dengan
an tersebut itu fi hukmil musnad seperti hukmi musnad, la fi hukmil mursal, tidak seperti hukum al mursal. Kalau mursal berarti tidak menjadi hujjah. Litisali sanadihi fi zahir, karena menyambungnya sanad tersebut di dalam zahir nyambung. An fulan secara zahir nyambung, bisa dijadikan hujjah. Tapi tidak sekuat akhbarani, haddatsani, amba'ani. Paling kuat di dalam penyampaian adalah sami'tu. Paling kuat adalah sami'tu, saya mendengar. Ya, sami'tu atau akhbarani, mengkhabarkan kepadaku. Ya, amba'ani, memberikan kabar kepadaku. Ya. Haddatsani, amba'ani, apa lagi? Akhbarani, haddatsani, amba'ani, akhbarani. Yang paling kuat adalah sami'tu, saya mendengar dari guru saya langsung. Sami'tu an fulan. Sami'tu qala sami'tu an fulan. Haddatsani fulan, itu juga kuat. Wa idza qara'a syaikhu, kalau seandainya guru membaca, wa ghairuhu yasma'uhu, selainnya ente dengerin. Ya, masalan guru nih, ane membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya membacakan. Terus bagaimana ketika ente meriwayatkan kepada orang lain? Kalau saya membacakan, guru membacakan kepada murid, ya juzu lirawi an yaqula haddatsani. Ente ketika ini kaifiyatul ada namanya. Kaifiyatul ada, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain. Nah, kaifiyatul ada itu sesuai dengan kaifiyatus sima'. Atau bagaimana menyampaikan itu tergantung bagaimana dia mendapatkan. Ya, ihtimal tadi itu al-haml, ketika mendapatkan hadis tersebut. Kalau guru mengatakan saya mengatakan hadis, membaca hadis tadi, kemudian ente mendengarkan, kemudian ente ingin meriwayatkan hadis kepada orang lain, kepada murid-murid ente misalnya, maka bilang apa? Haddatsani fulan, ya, atau akhbarani fulan, itu betul. Ya, haddatsani karena saya membacakan, ngomong secara langsung. Ente dapat hadis secara langsung, ente bilang haddatsani fulan atau akhbarani fulan. Itu kalau guru membaca. Setiap guru yang membaca kepada muridnya, maka murid bisa mengatakan akhbarani atau haddatsani. Masalah Al-Habib Jindan ceramah, ente mendengarkan haddatsani, akhbarani, takallama Al-Habib begini-begini, itu diperbolehkan. Wa in qara'a huwa 'ala syekh, kalau ente baca nih sore-sore ente baca hadis di depan Habib, ente baca, ya, ente baca kan? Habib baca enggak baca, ente yang baca. Ketika ente baca, ya, Habib mendengarkan, fayaqulu akhbarani, ya, wala yaqulu haddatsani. Ya, fayaqul akhbarani, bukan haddatsani, hanya akhbarani saja mengucapkannya. Jadi akhbarani syekhi fulan min fulan an syekhihi fulan min fulan dan sebagainya. Wala yaqulu haddatsani, karena tidak berbicara. Ya, bisa dibenarkan akhbarani, karena akhbarani berarti membenarkan apa yang saya baca. Kalau haddatsani berarti mengucapkan dan mengutarakan apa isi hadis tersebut. Kenapa tidak membacakan haddatsani? Na'lahu lam hadithu. Guru tidak membacakan kepada muridnya, hanya mendengarkan. Wa minhum, namun sebagian daripada mereka, man ajaza haddatsani, ada yang mengatakan membolehkan haddatsani boleh, karena ente membaca di depan guru secara langsung. Wa alaihi urfu ahli hadis, dan inilah kebiasaan ahli hadis begitu. Li'anna al-qasda al-i'lamu birriwayati an-syekh, karena tujuan daripada pembacaan riwayat tersebut adalah al-i'lam biriwayah, memberitahukan atau menyebarkan riwayat dari gurunya tersebut. Ini kalau seandainya guru membaca di hadapan murid, maka murid bisa mengatakan haddatsani wa akhbarani.
Hadza huwal mu'tamad. Kalau seandainya murid yang membaca di depan guru, maka dia hanya mengatakan akhbarani la yaqulu haddatsani. Hadza huwal mu'tamad. Wa in kan fi ba'dil ulama alladzina ajazu hadza haddatsani diperbolehkan. Meskipun ada yang mengatakan membolehkan hal tersebut. Wa in ajazahu, kalau saya mengijazahkan, saya mengijazahkan kepada kalian untuk membaca Sahih Bukhari, masalah di khatam Bukhari. Habib mengijazahkan kepada kita untuk membaca Sahih Bukhari. Ya, Habib enggak membacakan kepada kita. Enggak kan? Jamaah juga enggak membaca kepada Habib, enggak. Wa in ajazahu syekh min ghairi qiraatin. Kalau seandainya guru mengijazahkan tanpa membaca. Jadi dalam arti tidak dari awal sampai akhir. Enggak. Langsung aja saya ijazahkan kepada kalian untuk membaca kitab Sahih Bukhari dan sebagainya. Sebagaimana guru saya mengijazahkan kepada saya, sebagaimana dari guru, terus seperti itu. Tapi tidak membaca. Maka kalau kita mendapatkan ijazah tersebut, bagaimana kita meriwayatkan kepada di bawah kita, santri-santri kita? Maka fayaqulu rawi ajazani. Jadi hanya mengatakan ajazani, mengijazahkan kepadaku. Mengijazahkan, tidak bohong. Tapi kalau dia bilang akhbarani, bohong dia, karena gurunya tidak membaca, dia pun tidak membaca kepada guru, hanya mendapatkan ijazah secara am, secara umum. Hanya mengatakan ajazani fulan. Aw akhbarani ijazatan, mengkhabarkan kepadaku ijazatan, secara ijazah. Berarti tidak membacakan satu persatu daripada hadis tersebut. Begitu. Faham ini? Faham enggak? Hadza namanya al-ikhbar, pengkhabaran. Ya, pengkhabaran. Bukan pengorbanan, bukan, pengkhabaran. Begitu. Ya, ini pembahasan dalam usul fikih masalah hadis panjang. Ya, masalah hadis ada hadis-hadis bermacam-macam lah, begitu. Jam berapa? Jam berapa? Ada pertanyaan? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas tentang al-qiyas, pengkiasan. Kemudian al-hadar wal ibahah, ta'arudul adillah, al-mufti wal mustafti, at-taqlid wal ijtihad. Kemudian selesai. Nah, ada beberapa bab lagi insya Allah selesai. Begitu. Ada yang mau tanya silahkan. Ya. Seorang yang mendapatkan ijazah dari orang lain tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak wajib. Kalau ada orang minta, kasih. Ya, tidak termasuk kalau yang menyembunyikan. Kalau diminta, nggak diminta, itu baru menyembunyikan. Tapi kalau seandainya tidak diminta, ya itu haknya dia. Begitu. Meskipun al-afdal disampaikan kepada orang lain. Begitu. Udah, wallahu a'lamu bishawab.